Kata Ibrahim Adham, yang berhubungan yaitu dengan penyebab matinya hati seseorang. Di antaranya yang kesekian adalah katanya, kamu ketahui akan mati, bahwa kamu ketahui akan mati, maka tiada kamu bersedia kamu itu baginya. Kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya. Nepegah li Ibrahim bin Adham penyebab yang kesekian yang menyebabkan hati tenyo mati. Getenyo secara rukun iman, secara iman mandum teyakini bahwasanya mandum tanyonyo akan mati. Hana urang yang gepegah rogahan mati, mandum yakin mandum tatepu akan mati, tapi bertatepu bahwasanya tepu mati beda dengan iman mati. Menyurung tepu mati cuma sekedar menghasilkan ilmu untuk dia mengerti bahawa mati itu pasti ada, tapi tentang iman tanyo yang di dalam dada tanyo terhadap matinya dumna na kekuatan iman di dalam dada tanyo untuk mengenal akan mati secara iman. Maksudnya menemufum, seandainya iman katanya mempunyai iman yang tingkat tinggi yang mengerti tentang mati, tentu tanyo dalam posisi kehidupannya setiap detik, setiap saat, dalam tiap minit, itunyo pasti mempersiapkan diri untuk mati, sehingga kapanpun matinya truk pajan tak bantang malaikat gejak bak tanyo siap dalam tiap minit. Tapi kebanyakan tanyo han siap untuk mati, walaupun matinya mesti duduk tapi siap Tuhan. Yang kekun urung siap mati adalah yang pertama, mati ketanyo akan berjumpa dengan Allah, sudah siap. Mati ketanyo akan menempuk dengan alam kubur, sudah siap. Dalam kubur akan menempuk dengan malaikat munkar wa nakir, sudah siap. Kemudian dalam kubur ada dua hal yang terjadi, ada kala memang senang, ada kala memang susah. Segala hal yang berhadapan dengan mati tanyonyo adalah kasiap. Jadi urung yang mempunyai kekuatan iman di dalam mati untuk mengetahui akan mati, urungnya tiap minit, tiap uro, tiap jam, tiap saat cuma mempersiapkan diri adalah untuk bertemu dengan mati. Di antaranya adalah Nabi menyatakan dalam satu hadis, dawaul qulub iltikaul mahbub. Obat hati itu adalah berjumpa dengan yang dicintai. Jikalau dalam posisi kehidupan tanyo jikalau memang dalam posisi kehidupan tanyo yang terjadikan sebagai mahbub itu adalah harta benda, maka setiap waktu yang menumpuk dengan harta benda pasti hatinya susah, hatinya senang daripada penderitaan. Karena penyebab penderitaan itu karena harta benda. Apabila terjadikan mahbub yang dicintai itu adalah anak min, maka di saat yang menumpuk dengan amin, hatinya kapulih susah, maka jik senang. Bila memang terjadikan mahbub katanya adalah mana min, maka di saat yang menumpuk dengan mana min, maka hatinya berubah menjadi senang. Jikalau memang mahbub katanya adalah dunia, setiap kita berjumpa dengan dunia pasti hati kita senang. Tapi jikalau kita menjadikan mahbub itu adalah Allah, itulah mahbub yang hakikatnya. Jikalau kita menjadikan mahbub itu Rasul, itu adalah mahbub yang sebenarnya. Karena terpegah tersebut dalam hadis Nabi yang artinya mana terpegah, la budda lil mu'minina hanjahan musti, bagi orang mukmin adalah Allah dan Rasul itu lebih dicintai daripada lain daripadanya. Tanyo lebih tercinta ke Allah dan lebih terkasih ke Allah ketimbang daripada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang tanyo mampu terjadikan Allah sebagai mahbub adalah yang sangat dicintai dan berdepu bahwasanya han menumpuk dengan Allah kecuali dengan mati. Jadi bagi orang yang kabutai mencintai akan Allah, orangnya sangat rindu ke mati, lebih daripada mempersiapkan diri untuk mati, bahkan rindu menumpuk mati, bahkan rindu menumpuk dengan mati.
karena beliau rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hana jalan menumpak dengan mati oleh mati kecuali tamang di alam kubur. Beliau juga sudah sangat rindu untuk memasuki alam kubur, bahkan awal-awal untuk mendapat nikmat daripada mahbub. Awal-awal daripada nikmat yang dibila Allah, sahabat tanya kau mampu tak jadikan Allah itu sebagai mahbub, bukan dunia sebagai mahbub, kan anak miat sebagai mahbub, kan rumah sebagai mahbub, kan harta dunia sebagai mahbub, kan pangkat jabatan sebagai mahbub. Yang mahbub tanya adalah Allah. Maka di saat mampu tak jadikan Allah sebagai mahbub, maka sama dengan getanya titik minat tak persiapkan diri, bahkan menumpuk dengan alam kubur, tamang lam kubur pih kajit ke mahbub tu. Artinya setiap Allah Nabi sabah sebab yang penyebabnya untuk ketanya melinggai, lagi ketanya ke sebabnya karindu tu. Pakahan berbagah, pankahan berbagah, kepupulai berbagah, supaya ngak bagah menumpuk dengan Allah. Sebagai contoh perbandingan bagi ketanya misi ada pegah. Nanu tu di Medan atau di Bandar Aceh, na dua leput bulan hantam tak sabar tak jenguk. Itimah tu rasa rindu dalam hati kan tak pakat duangan mananya dia jenguk anak mian. Jadi persoalan adalah pengertian mufhum jiwa tanya. Ada mujud tapit mata tablut berkatuh bak nak mian. Nyan ban memang terus sangat rindu. Semakin cepat berjumpa semakin lebih baik. Semakin cepat berjumpa semakin lebih menyenangkan. Karena memang paksanya tanya tak jadikan anaknya sebagai mahbub. Tapi juga demikian bagi mereka yang wali Allah, bagi mereka awliya Allah, bagi mereka ulama-ulama Allah, mereka telah menjadikan Allah itu sebagai mahbub. Orang tunggu sangat cinta ke Allah. Saking cinta ke Allah, saking cinta dekat para waliullah dan para ulama-ulama Allah akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diurunyan mabuk dengan menyebut akan Allah. Lagi contoh umpama mesut sira urinang yang mabuk ganyan tengah segasih sira uragam lalam jaga lam tengun menyebut nama laki-laki tersebut. Sabal lagi tanya uragam ci tengah kalak ke sira urinang lalam jaga lalam tengun nama urinang tinggal tabi pakan terlalu sangat mencintai. Karena akibatnya mabuk katanya. Demikian pula mabuk urung-urung waliullah yang kan mampu menjadikan Allah sebagai mahbub, sehingga dunia bagi urunyan adalah memang hina, tak punya arti sama sekali. Kemudian daripadanya, jikalau memang bagi katanya yang kata mengerti bahwasanya Allah Ta'ala tersebut mahbub tanya, biasanya tanya manusia apabila kecintaan atau apabila tak cintai kepada sesuatu, maka tanyanya akan pada perkara yang terjaga sesuatunya. Yang pertama, yang tak cintai supaya kibancara dengan buat tanya, dengan sikap katanya, dengan bahasa katanya, dengan kelakuan tanya, supaya yang tak cintainya supaya baik bengih ke tanya kibancara. Yang kedua adalah kecintaan yang berlebihan kepada sesuatu bisa membutakan mata hati pada sesuatu yang lain. Yang ketiga, kecintaan yang berlebihan kepada sesuatu itu artinya siap kita berkorban demi sesuatu yang dicintai tersebut. Contoh umpamaji, getanyu telu sayang ke mana miatnya, contoh madanungku telu sangat cinta dan sayang ke mana miat di rumah, tidak pernah mengerti apapun bentuk kibang kelakuan mana miat tu. Padahal menyetadang bat simpang rawaiti atau bat simpang pun ini konsimit mana miat lewat lepas dari. Tapi karena saking telu sayang ke mana mit yang kanai rumah, ada tarik tak pihan menarik hati, ada tarik tak han tergoda jiwa, ada tarik tak pihan itu jemoh dalam hati untuk minta mana mit lain, karena sayang ke cinta kepada mana mit yang kana, buta mata daripada yang lain karena cinta ke mana mit yang kana. Demikian pula apabila buta-buta hati katanya cinta akan Allah, buta mata katanya kepada makhluk. Seandainya nadakalan makhluk pakri, teman hanya takalan makhluk neberala Allah, memang buta mata ada kepada selain daripada Allah, menojut kalan. Tapi kalan urung yang turi Allah atau kalan urung yang kabuta mata daripada dunia, kalan ganyan mana fa inama tualu fasama wajhullah, kemana saja dia melihat atau berpaling, di sana dia melihat dalil adanya Allah,
dalil kuasanya Allah, dalil ilmunya Allah, dalil samaknya Allah, dalil basarnya Allah. Apa yang kalalurian dia melihat di atas nama dalil, bukan atas nama dunia. Puya kalan bukan karena nafsu, tapi karena bentuk dalil untuk menambah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan kalan urang kiamah buk akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itanyo bila memang terlalu sangat cinta sesuatu, tanyanyo adalah cukup terjaga sesuatu yang tak cintainya adalah bubek bengeh. Bubek bengeh goknyan. Bubek hana enggak perasaan ke katanya. Contoh yang pernah diperlihatkan oleh seorang waliullah yang beliau terlalu sangat cinta akan Allah Subhanahu wa taala sehingga gekun sabah kalimat lisra waliullah, ya Allah. Itu perkataan seorang wali, bukan hadis, bukan Quran, tapi perkataan seorang wali. Kata waliullah, ya Allah, lau khatara bibali fima siwaka sa'ah ahkamtu nafsi biriddah. Ya Allah, jikalau terlintas dalam hati lun dalam surah malam 20 puyum cuma 1 detik atau sesaat yang hatiku berpaling kepada lain bukan kepadamu ya Allah, aku hukum akan diriku dengan murtad. Itu bahasa waliullah karena beliau sangat cinta kepada Allah. Nekhun li sira aulia Allah, ya Allah, bila dalam surah malam 20 puyum si minat mentang jiplung atenyo galak ke dunia, si minat mentang atenyo jiplung holain, si menan artinya mentang berpaling daripada ron ya Allah, hanale keron hadir artinya holain. Nyan kun aulia Allah, ya Allah, lun hukum drolun dengan murtad. Naudzubillah min dzalik. Itu perkataan waliullah. Jikalau memangnya perkataan waliullah, boh tak kenyang kerja kun, pakan boh karena beliau sudah sangat mengendalikan hatinya sedetik pun dalam sehari semalam 24 jam supaya tidak berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alamat kecintaan yang sesungguhnya. Itanya ada pegah cinta ke Allah, rindu ke Allah, tapi hi sakai atau bahasa cinta yang nak tanya. Tapi ikut yang dalam hati dalam bentuk kecintaan mungkin terlalu sangat dangkal mentang yang dalam hati tanya. Semestinya kalau lagi yang lagi ada pegah abah benar bakti. Jikalau memang barangnya nak bakti pakri akan nampak wujud kecintaan daripada 70 anggota yang gelai akibat daripada kecintaan yang berlebihan. Getanya siap berkorban demi yang dicintai. Akibat kecintaan yang berlebihan, tanyo siap berkorban demi yang dicintai. Nekalan cara mutuah bengah seput urang malam, tanyo minta rezeki, hana tathe tubuhnya lelah, hana tathe tubuhnya hana tathe tubuhnya lelah demi 2 hal, anu miet ngan mana miet kenyalahan, anu miet ngan mana miet. Abih peng ke mana miet makin abih makin tenang. Abih peng kana miet makin abih makin tenang. Hana tinggal kerod hana masalah. Penting kana miet ke mana miet bersih. Kijut teman senang tak abih peng kana miet karena terlalu sangat tak cinta kepada perumuh dan kana miet. Mufhum surah maksud yang boleh dipegah adalah seandainya kecintaan kepada Allah setingkat dengan cinta dengan miet atau setingkat dengan cinta kepada maknanya, maka sungguh lagi tanyonyo bila tak memiliki harta benda yang nutuntut Allah harta bendanya untuk tak infak bak jalan rida Allah, sungguh mubacut pihan berat pakan han berat karena memang ketanyo perlu dalam hati kasaji supaya Allah ngat senang ke ketanyo. Seandainya juga Nabi Allah satu ilmu pengetahuan atau kelebihan yang lain daripada nikmat Allah yang digunakan nikmat tersebut untuk Allah, maka katanya juga pun akan siap tak gunakan barang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Han merasa berat, han merasa susah, han merasa gehon, nyon mentang jiwa dan kelakuan tanya misu dah begah menung. Takalan menyobak minta rezeki urang terlalu sangat sungguh, bahkan luar biasa sungguh. Bengah seput bengah taduk surah tanya mekat jauh belang surah jauh belang apapun pekerjaan yang taduknya han bosan tu mutuntun mu belum han bosan, bahkan kadang-kadang tengah malam pijit
awai pejut, suput pejut, bengah pejut, dumpa je asai rezeki na jalan pemita. Tapi yang boleh pegah menu nepahala Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nuwadi-wadi la Allah kepada tanyo, nepingat-pingat la Allah kepada tanyo. Wa minal laili fatahajjat bihi, sepertiga malam laksanakan tahajud. Jikalau kamu mampu melaksanakan tahajud, akan kuberikan kepada kamu maqam mahmuda, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pegah menunggu syaralun sekalian, seberapa besar kekuatan iman yang dalam dada katanya terhadap firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi, sebagai janji Allah yang lebih kepada katanya derajat yang tinggi. Seandainya mempunyai kekuatan iman dan ketauhidan yang kuat yang di dalam dada terhadap firman Allahnya, sungguh dia katanya ubat tak pada semayang tahajud mesti malam berat badan tetapi tak pada. Tapi pakon handi, inilah persoalan iman. Mungkin dikarenakan kekuatan iman tanya lumah, atau kekuatan iman katanya laeh, bisa dikalahkan oleh dunia, bisa dikalahkan oleh hawa nafsu, bisa dikalahkan oleh syaitan. Karena penyebab musuh katanya lebohnya ku, maka terasa hendak berat katanya bak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyertai samu belum menghubungan dengan mahbub. Itu perintah mahbub, perintah Allah. Betul-betul mencintai Allah pasti ada pada. Contoh tanya mana mesti ke mana ni? Hai abui, nyo sang dia po 12 malam ke mana ni? Hai abui, nyo sang dia de demak ke bang. Ni ya open lebu nak minta leh mimi tu, mana mi tu belum umur tabak macam. Nyen po 12 malam ibu boleh mana mi pertama leh hai lap hang bengai tu. Karena sayang dia keji. Yang kedua ya belum murtabak karena dia terbedah tajak ram muka apa dia hendak ya belum murtabak sayang baik dia mana mi nyan tenaga korban, harta korban, perasaan korban, tungut korban, tapi tanya dia tajak tak belum murtabak tak apa tak baju habis kok berat senang hati itu sang-sang dah perah mi belum lam ngalong tajak dom nyan pan senang tak ke mana mi pakon. Itulah kecintaan yang berlebihan. Untuk tahu ukur pribadi tanya ku hana payah ukur pula ni tak utuk wadai malam jula yang niul Allah niuduk sepertiga malam terakhir dalam musalla lagi Nabi duk supaya kana tak lemah kecintaan akan Allah. Tak duk puan menyo tak duk batina dali iman kedua akan Allah kuat, kecintaan kepada Allah kuat daripada yang lain. Tapi menyohat tak duk itu mendadakan keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah itu artinya sangat lemah. Contoh lom berdoa bak sabahro Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam pada Siti Aisyah. Waktu Nabi bermalam pada Siti Aisyah, maka Nabi natanya ya Aisyah, a'din li an a'budallah. Hai Aisyah, tapi izin kelun bahawa lun ibadat akan Allah. Aisyah menjawab, "Jid ya Rasulullah, walakin la uhibbu hawa walakin karbuka illallah." Ya Rasulullah, lun hana lun kasih kepada hawa nafsu, tapi lebih senang lun ya Rasulullah don lebih do dengan Allah. Padahal menurut secara logika akal nyan di Aisyah nyan nyoda pegah Nabi ke-10 urinang Nabi malam ke-10 baru tu giliran kok nyan nyurinang kena mati pakai haibi. Tapi nekun dari Aisyah, la uhibbu hawa, hana lun cinta Rasulullah akan hawa nafsu, tapi cinta lun kasih lun ya Rasulullah don lebih do dengan Allah. Jid bedah Nabi baru ne bedah itanya lagi nyan kusik dengan mana miet oh tayak pah lagi di nan je tak hak gop na bag dayo hai mi lum jau medan semalam je hari kun bekja kecuali itu dosa. Ada kalanya lu je lalu wajib anjing ke bawai lu pai hawa bawai sebab na hak gop bag dayo hak dayo na bag gop ya menan hayu tua-tua dengan hak. Kemudian daripada nyan kaguh nu bedah tu Nabi na sembayang Aisyah kan Nabi ni sembayang keron nekala li Aisyah wate Nabi nutungi sembayang pun Nabi kan nemo Nabi nemo pakan tinggal tanya pakan Nabi bak di sembayang pun kan nemo tinggal lung cinta nak mien bak sabah horo bedah hurung tuha ke di sembayang bak sabah hotel sembayang asar ija nak mien ukuran 30 numu ije bedo sembayang yang beda mano dan nikmat itu semuanya ikli on ikli dan niatnya
Dia urung tua nak klik-klik lagi biasa dan nemen iklik. Geul urung tuanya hanya beka klik ikah. Puka klik ikah menteng golong balik mentong but ikah hang gedeg la Allah Taala. Muilung urung tua ke hendak klik ke urung tua bono. Kakak di peneminya jinging ada urung tua hanai patapu. Itu sembayang ajulam. On gigli. Gekala urung tuanya makin trip makin berat aju iklian nemen ke kun bek kakli milung tua anak klik. Ha makan iklik ju. Good lega ketua urung tuanya beri pegak hayabu. Pun teman nan urung magun, kibau urung magun. Hai di urung magun wadah tagun pun gepedip kaya pun kan gecok dan ding yang tek-tek. Pun geto yang tek-tek yang tek-tek. Wadah kahu kan tek-tek ke baru terculok kaya rere. Menawa bulu bikilung yang pun getot long la Allah yang tek-tek. Oh lu hulu tupang rol dia tu hendak. Ya hai kula ni umian. Gebikil urung tuanya. Oh nyo lagi kah pegahnya hai. Mu klik dua-dua. Jadi dia ni umiannya pi klik urung tua pi ke klik bagai klik ya ke Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa takut akan Allah. Nyan tengku contoh dakalan. Munya memang tanyo ate udip. Munya memang kekuatan iman dalam dada kuat. Iman katanya kong tauhid kuat. Pasti dengan satu pelajaran jadilah pelajaran seumur hidup. Sabah pelajaran datemu tetap berberkah dalam hati katanya. Jika pelajaran sampai semudik mubah tayung. Tapi jikalau hati sudah mati atau sudah buta, 1000 pelajaran jangankan satu, 1000 pelajaran belum tentu bermanfaat. Tapi bukan tidak manfaat, belum tentu bermanfaat. Kemudian takalan tu Nabi yang dah pegah masalah mo, Nabi nemo jaga Siti Aisyah po 12 malam. Nabi mentang nedang dalam sembahyang. Jaga Siti Aisyah po 2 malam. Nabi kan sujud dalam sembahyang. Jaga Siti Aisyah karab tawat tebak. Nabi mentang sujud dalam sembahyang. Nekalan tu aki Nabi kakemang. Nedua Siti Aisyah ba oleh nepreh tu waktu Nabi sallam tanya, ya Rasulullah, kejut lagi nyanyi rono. Pakan Aisyah kejut teman hana piuh-piuh hana ni istirahat. Nya lagi nyo cerah ni ibadat ya Rasulullah. Untuk kadang sakit ni pakri, adam deh ni ibadatnya ni istirahat mutiat kait dah mengotai subuh. Baik sepanjang malam ni ibadat hana ni. Pakan demal lagi kan. Sementara ya Rasulullah, Allah kan pegah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosaron awai daki Allah kan pampun. Temamnya kan pampun Allah dosaron awai daki. Kepuduman yang nama bih tat hari laganya ni ibadat hanan ni semalam bunga. Sakit nanti pakri. Wadai menang dan pegah alasan li Siti Aisyah. Maka Nabi maju, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Hai Aisyah, pekah hendak kasih gata. Bila Allah Ta'ala nebuh sabah label kepada lun, atau nebuh nan li Allah, atau Nabi pangkat li Allah, atau Nabi sabah gelar yang namanya hamba yang pandai berterima kasih kepada nikmat Allah. Rupanya Nabi kan karena dosa ni ibadat. Cuma karena Nabi ni berlemah ba Allah, bahwasanya Nabinya sangat pandai menghargai akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya karena memang pandai menghargai, itu dasarnya kecintaan. Akibat kecintaan berlebihan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi nedang sembahyang. Nabi menjaga si malam bengoh. Hana terasa sakit, hana terasa kuut, hana terasa gebah. Karena memang kecintaan yang berlebihan itu adalah bisa mengalahkan segala-galanya yang lain. Jadi dari wang kesimpulan, seandainya kekuatan iman dalam dada tanyo sangat kuat tentang masalah mati yang dipuan oleh Allah Ta'ala, mandum tanyo akan mati. Sungguh lagi tanyo adalah akan tak gunakan setiap unsur nikmat kehidupan, apapun bentuk nikmat kehidupan yang Allah bi, mulai daripada tubuh tanyo akan tak gunakan untuk minta pangkai mati, mulai daripada harta katanya akan tak gunakan untuk pangkai mati, mulai daripada ma'alumian akan tak arahkan biji ke pangkai mati, mulai daripada numian akan tak gunakan tadi di supaya je ke pangkai mati, mulai daripada segala nikmat, daripada jiran tetangga, urang yang tong katanya, keluarga, mandu-mandu merupakan nikmat yang Allah bi kepada katanya akan tak gunakan
untuk mencari modal mati. Lagi nebegah li Allah dalam Al-Quran, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah artinya pergunakan olehmu atau tak pakai legata setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Pergunakan olehmu setiap nikmat. Kalimat setiap nikmat mempunyai pengertian terlalu sangat luas dan umum. Nikmatnya melifun tubuh tanyo, yang kedua numin, yang kelima numin, kemudian harta benda yang tak miliki, kemudian daripadanya nikmat lain yang Allah bi, ilmu pengetahuan, kelebihan-kelebihan lain yang Allah bi, madum nikmat. Yang maksudnya kepada Allah, tolong kamu gunakan nikmat itu semuanya untuk mencari kebahagiaan akhirat. Sambil wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, tapi boleh sedikit jangan engkau lupa sekedar daripada nikmat dunia. Menyadap begah meno istilah bahasa apa? Sambil tujuan hakikat mencari nikmat akhirat. Tujuan hakikat mencari nikmat akhirat. Sambil getenyo tamita nikmat akhirat, boleh sedikit kita nikmati daripada nikmat dunia. Temannya sedikitnya engkau nikmat dunia sedikit jelas sedikit. Tapajo kuat dia mangat labah dalam perut hang apa pilih nyum kan. Tapajo sekameng mangat ba-abah dalam perut saban cingan kuah beli. Tapajo hasam kuah hasam keung yang mangat ba-abah dalam perut saban cingan mundung. Jadi cuma bak rukung tarai mangat dalam perut hanale mangatngan. Inilah nikmat dunia sebagai gambaran yang dibila Allah. Nikmat dunia apapun bentuk nikmat, senikmat-nikmatnya nikmat dunia daripada Allah, itu namanya sekejap. Jikalau nikmat yang sekejap ini bisa melalaikan kita akan nikmat yang kekal baka, sungguh sangat rugilah kehidupan dunia ini. Maka daripada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, artinya makna nasib batas-batas izin baik tua tu yang bataskan izin Allah untuk bisa dinikmati nikmat dunia. Tapi nasib, makna nasib bilangan mukadar, makna nasib ketentuan yang sudah dibatasi. Ketentuan yang sudah dibatasi oleh Allah itu dikatakan nasib, nasibun, bahagian yang tertentu. Yang bahagian tertentunya adalah yang tak gunakan dan nikmati nikmat dunia. Misalah terpakai contoh menu sambil menyelam minum air, yang tujuannya adalah menyelam minum air itu sambil baik kita balik cerita sambil minum air menyelam mati itu, sambil minum air menyelam mati kumung perut tu. Sambil menyelam minum air, yang tujuan menyelam bukan minum air, cuma sambil sedikit, berarti sedikit maksudnya. Tujuan memang tanah jeb ia serata nom, berarti mabuk tu buuk mumang mati dalam ia buuk, karena memang tujuan tanah ia serata nom. Ya benar. Jadi baik balik-balik. Mana ceritanya? Jikalau memang tujuan katanya tak balik sambil mencari nikmat dunia, tapi nikmat akhirat sedikit, itu salah kembali aturan. Yang sebenarnya adalah sambil menyelam minum air, sambil katanya tak cari keuntungan akhirat yang sesungguhnya sedikit boleh kita nikmati apapun bentuk nikmat dunia. Contoh lom tungku ham tuah ngan tepun nikmat dunia hendak kekal. Neu tanyo ngan mana mi rumah mentang. Uronyo god tinggal god lusa kaheng. Kanya lekan nyan oleh lu hang medua oro ka god lom. Oleh god nyang kaheng lom. Menyokan hang mana mi hang katanya. Yang salah tawan dua mesti na hang yang masalah benar. Hana hang tanyo hana hang mana mi hang ana mi yang pikiran tidak masalah. Yang betuna menan nikmat berkepanjangan bekna masalah tapu hana barang. Hana hang na mi hana mana mi. Hana katanya kana uri samping hananya katu basyara tu yang bahasa hang tetapna. Ya makaji daripada cerita kejadiannya itu sebagai pengumuman atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang pegahlah Allah telah bertanya, nikmat dunia itu tidak kekal. Nikmat dunianya adalah sekejap dan sementara. Jikalau lengah, jikalau lupa atau tergoda dengan nikmat yang sekejap tersebut, maka sehingga bisa melupakan katanya daripada nikmat yang kekal baka, jadilah sengsara atau duka cita atau kepedihan dan penyesalan besok waktu wabah Allah yang tiada terhingga dan tertandingi. Mantap watai kabeh. Mantap.
Jadi nyatakan mufhum di sini nepegah li Ibrahim bin Adham, kamu kenal akan mati. Tanya madum-madum tak tepu, maka gebuat dalam bahasa kamu ketahui akan mati, bukan kamu imani akan mati. Menyo imannya dalam ketauhidan, menyo ketahui dengan ilmu, yang hasil ilmu belum tentu arti iman. Jadi sama dengan kamu ketahui akan mati. Tak tepu mati rata tahu ke tepu mati, tapi oleh kata tepu mati bahwasanya pakan tanya ham tak persiapkan diri. Pakan tanya hana tak persiapkan diri untuk mati. Bahkan yang tak kalang posisi kehidupan tanyanya lebih siap mempersiapkan diri untuk dunia, lebih siap. Hai mana contoh lebih siap? Tak pegak rumah dunia lebih god. Suum tak pakai azi, yang kurung belanja ke pangin, yang kurungnya perah jendela, yang lebih benar, yang lebih benar. Nyaban. Kemudian menansit batai ki banjara baik pura masjid bumangat tai di alam dunia. Itu persiapan untuk dunia luar biasa hebat. Untuk tanak jak lagi nyancit, yang kira-kira ni peng doi tengen, yang le bacut bloh Honda, yang le lom bloh motor, yang hebat dom bloh kapai. Tujuan ngah bagah tu. Maksud itu kan semuanya kan nikmat dunia. Nyan madu-madu nikmat dunia. Berarti kata fikir lagi tanya, nyo pada bloh itu sebagai untuk membutuhkan untuk alat perjalanan tanya, transportasi. Boleh, hana masalah. Tapi yang boleh pegah menu. Jikalau memang rumah dunia kana, rumah akhirat pakiban. Oh, tetemang lang kubu putra tak tu. Lam rumah drone mangai nakatu. Oh, tetemang lang kubu putra dik nakatu. Kemudian menancit kali dah persiapkan. Orang kiamat belang padang masa cukup luas batanya. 7 beton, 8 beton buat tanya belang padang masa. 7 8 beton jam buat yang hana jelas. Lagi urung punguh hino kedih. Yang maksudnya mana? 8 beton, nasi beton, siapa yang sedar 7 orang Nabi. 1 beton buat dalam padang masa yang hana jelas. 7 beton tu yang sedar 7 orang Nabi. Jumlah 8 beton buat dalam padang masa. Maksudnya adalah demikian masa panjang. Menyota hukum ngawur dunia kan 60 capi, 60 leton umur normal dia. Kan hanam sabah cuma umur akhirat pi yang boleh pegang. Kenapa kehidupan dunia itu lebih baik kita data dan kita tata demikian indah kehidupan dunia. Sementara hukum untuk kehidupan akhirat mutut arut dan merah-rah. Pada hayatnya sebenarnya adalah lebih panjang taudid dia milik kiamah daripada taudid di dunia. Pakan dunia lebih agak persiapan untuk akhirat hanagat. Pakan nyok-nyok yang diperahli Nabi, yang diperahli Ibrahim bin Adham akibat daripada hanya tak ada pun bahawasanya mati pasti, tapi katanya tua mempersiapkan mati. Jadi kesimpulan daripada pengajian tanya orangnya, pelajarannya adalah katanya mendoakan mati. Cobalah ingat apa persiapan yang telah kita siapkan. Seandainya golongna persiapan yang terpersiapkan turun, marilah kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri menghadapi mati. Yang matinya bisa saja, kapan saja, di mana saya tempatnya, pasti menumpuk ngentanya. Dan hana Nabi la Allah wanti-wanti, dan hana tu kirim surat alamat tanda mati, dah nak perah payah yang mati. Yang mati pasti, karena memang patinya pasti wate lam rahsia Allah. Setiap saat tanya harus siap untuk menghadapi mati. Hanya demikian, lebar dan kurun doa kemah. Amin ya rabbal alamin.